sudah terangkan. Nah, ini ya, jika kita perhatikan, ini adalah ya, diskus intervertebralis. Ya, di dalamnya ada nucleus pulposus yang dilingkari oleh annulus fibrosus. Ya, annulus fibrosus. Kemudian di luarnya lagi ada posterior longitudinal ligament di sini, panjang. Ya, ada juga anterior longitudinal ligament. Anterior longitudinal ligament itu sekitar 2/3 di anterior. Ya, 2/3 ini dia tutupi. Ya, nah, dia tutupi. Untuk posterior, ya, itu dia hanya menutup di daerah ini saja, sekitar seperduanya, ya, sepertiganya saja, ya, di anterior sini. Nah, jika terjadi beban berlebihan ataukah terjadi problem, ya, kekakuan pada annulus fibrosus, ini bisa retak, pecah, nah, ya, atau ada tekanan berlebih. Tekanan ke anterior akan dipertahankan atau akan dilawan oleh anterior longitudinal ligament. Ya, makanya tidak menonjol dia ke depan. Karena dia ini hampir ditutupi semua di anterior. Khusus di posterior, ya, tekanan itu ada daerah yang tidak ditutupi oleh ligamen. Ya. Nah, maka dia gampang menonjol, maka ya ke daerah samping-samping ini, daerah root, ya. Tempat menonjolnya foramen transversus ini, ya. Nah, di situ tekanan berlebihan ini akan menyebabkan penonjolan keluar, ya, anulusnya pecah atau justru anulusnya yang terdorong keluar, ya, sehingga nukleus pulposus ini terdorong juga keluar, ya. Nah, jadi ya, anulus fibrosus tadi itu kaku, ya, sedangkan nukleus pulposus itu sifatnya dia cair seperti gel dia, ya. Nah, jadi dia yang terdorong. Nah, kenapa begitu? Ya, itulah kuasanya Allah membentuk ini semua. Ya, kalau tidak seperti itu maka tidak akan terjadi, dia tidak akan menjadi shock engsel yang baik, satu yang tidak, dan juga tidak menjadi shock breaker yang baik, ya. Dia tidak akan menjadi peredam getar yang baik, ya. Nah, ketika dia pecah maka akan mendorong posterior. Nah, oke. Nah, seperti ini gambarannya. Ketika terjadi pecah nukleus pulposus, ya, yang paling sering, ya, adalah di daerah sampingnya, ya, karena memang tidak ada ligamen, ya, hampir tidak ada ligamen yang menahan. Di anterior ada anterior longitudinal ligamen, di posterior ada posterior longitudinal ligamen. Sayangnya hanya sepertiga saja area yang ditutupi. Nah, ini sering terjadi pada orang-orang muda, ya, karena dia masih elastis. Pada orang tua biasanya sudah tidak terjadi karena memang kadar cairan pada annulus fibrosus turun, ya. Kemudian nukleus pulposusnya juga menurun juga, kelenturannya, ya, sifat cairannya. Jadi tidak mudah terjadi pada orang tua. Hanya memang secara umum, secara general bisa terjadi kerusakan diskus secara umum semuanya, ya. Nah, lebih sering pada laki-laki. Kenapa? Laki-laki pekerjaannya lebih berat, tekanan, ya. Kemudian mobilitasnya juga lebih tinggi. Usianya pada usia yang produktif 30 sampai 40 tahun, paling sering pada lomba 5 S1, L4, L5, ya, daerah paling lordosis. Oke. Sorry. Daerah tekanan. Penyebabnya, ya, melemahnya annulus fibrosus, ya, macam-macam, bisa tekanan tadi, bisa faktor genetik, bisa karena makanan, ya, bisa faktor risikonya, atau duduk terlalu lama, ya. Ketika kita duduk terlalu lama, misalnya, ya, saya kira tadi sudah saya singgung-singgung masalah biomekanik, ya. Ya, ketika kita berdiri, nah, ketika kita berdiri, kelihatan ini garis biru, deh. Kalau tidak kelihatan sih, pertebal. Jadi kita berdiri, nah ini, aduh. Bisa. Ya. Ini, ya. Nah, ini cenderung rata, ya, atau bahkan dia lebih sudutnya mengecil di bagian posterior, ya.
Nah, ya. Tapi ketika kita duduk, ya kita cenderung tegak. Nah, dan apa yang terjadi? Sudut diskusi itu lebih kecil di anterior. Nah, maka akan terbuka posterior, ya. Tidak mau tekanan akan besar di anterior, ya. Kompensasinya tentu tekanan di posterior juga terdorong, ya. Nah, diskus. Ini menyebabkan anus di bagian posterior menjadi lemah juga, ya. Bisa gampang terdorong. Nah, ya. Jadi itu penyebabnya, ya. Kenapa orang sering duduk? Oke. Nah, ini patofisiologinya plus khusus, ya. Khusus terjadi penurunan kandungan mekanisnya, kemudian proteoglikan menurun juga, ya. Hidrasinya juga menurun, maka kemudian ada tekanan berlebih. Nah, ya, tekanan berlebih. Jadi anulusnya mengalami dehidrasi sehingga terjadi tekanan di situ, ya. Tidak elastis lagi, dia menonjol terus gitu. Satu kali keluar ya terdorong, kan, akan susah untuk dia tekan masuk kembali, justru menjadi pecah, ya, atau terdorong, ya. Nah, stadiumnya, ya, kalau kalian lihat, perhatikan di gambar di bawah ini, ya, pada normal seperti ini ada degeneration namanya, mengalami kemunduran fungsi, ya, mengalami degenerasi, anulusnya menjadi lemah, ya. Kemudian prolaps. Kenapa prolaps? Sudah mulai terjadi penonjolan, sudah mulai pecah sebenarnya, terdorong, ya, dan ekstrusi, ya, anulus anulus sudah pecah secara keseluruhan sehingga terjadi nukleus pulposusnya keluar, ya, keluar. Dan ini mengiritasi nervus, ya, seperti pada gambar ini. Ya, ini saja tanpa pecahnya sebelum terjadi ekstrusi, prolaps saja sudah menyebabkan nyeri, ya, atau gangguan neurologis. Nah, ketika terjadi usaha, ya, terjadi respon tubuh untuk memberikan penyembuhan, ya, kadang ada daerah yang atau ada bagian daripada nukleus pulposus yang tertinggal di luar. Ya, jadi ini bisa sembuh spontan, bisa, ya. Hanya ada yang tertinggal dan ini tetap akan mengiritasi, ya, akan mengiritasi saraf, mengganggu fungsi-fungsi saraf. Ya, nah ini dia, ya, mulai dari bulging, kemudian protrusi, kemudian ekstrusi dan sekwestrasi. Ya. Ini sekwestrasi, ya, tertinggal. Gejala klinis nyeri punggung bawah, terutama kalau kita tanya pasien, terutama saat duduk atau mau berdiri. Justru jalan kadang dia bagus. Ya. Ya, kadang sampai terjadi defisit neurologis yang sangat nyata. Selain terjadi radicular pain, ya, nyeri yang menjalar, juga terjadi kelemahan, ya. Nah, kelemahan paling sering ya pada otot-otot tungkai bawah tentunya, ya. Nah, dan ini juga untuk levelnya sendiri, ya, level diskus sesuai dengan kelemahan atau gangguan neurologis yang kita temukan. Level maksudnya itu adalah ketinggian, ya, sampai di mana? Lumbal 1, S2, ya. Kalau kita menyebut diskus, maka akan menyebut dua segmen vertebra. Diskus mana? Diskus lumbal 1, S2. Maka itu adalah diskus yang berada di bawahnya lumbal 1 dan di atasnya lumbal 2. Ya. Atau L5S1, ya, atau lumbal 5 sacrum 1. Ya. Dan yang paling berdampak nanti adalah terjadi gangguan konus atau terjadi kauda equina, ya, sindrom, bisa terjadi gangguan miksi, terjadi gangguan defekasi, bahkan hingga terjadi gangguan fungsi seksual. Nah, ini juga kalian harus hafalkan dengan baik. Lumbal 2 itu di mana, apa yang dia perserafi, sehingga bisa kalau kita tes apa sih lumbal 2, bagian paha, bagian lateral misalnya, ya, fungsinya untuk apa? Fleksi sendi panggul, ya. Jadi kalau kita ada kelemahan di fleksi sendi panggul, maka rootnya itu, ya, saraf yang terganggu adalah saraf L2 misalnya, ya, kiri atau kanan dan seterusnya. Ya,
Bisa terjadi penurunan nyeri hebat ya, maaf. Untuk di vertebra juga bisa terjadi apa di cervical. Nah, dan ini sangat mengganggu sebenarnya, bisa kita rasakan nyeri ya dari tegang leher, nyeri sekitar leher, kemudian hingga ke bahu ya. Kadang sampai ke ekstremitas atas kita rasakan nyerinya ya, atau kelemahannya. Akan terjadi penurunan rasa ya, refleks juga ya. Untuk HNP biasanya gejalanya adalah gejala-gejala lower motor neuron ya. Oke. Jadi ya, kenapa misalnya untuk ini disampaikan anggota gerak atas, karena servikal itu memperserati terutama daerah-daerah ekstremitas atas ya. Untuk torakal sendiri biasanya di daerah-daerah torakal sendiri, daerah sekitar toraks nyerinya ya, skapula, kemudian otot-otot pernafasan ya, sampai ke eh, abdominal bagian atas sebagian ya, termasuk otot-otot penggerak di daerah para vertebranya ya. Oke. Kadang kita temukan skoliosis bisa juga ya, ada juga gangguan pergerakan. Kalau dia sifatnya di sentral, maka terjadi sampai ke bawah itu bisa. Tapi kalau dia di lateral saja lokal, maka mungkin satu sisi saja. Ya, pemeriksaan X-ray, ini bukan X-ray, ini adalah MRI. Ya, ini gambaran MRI. Pada gambaran X-ray itu biasanya kita tidak temukan apa-apa kecuali kita temukan tanda-tanda penyempitan daripada diskus. Ya, penyempitan diskus. Kita tidak bisa lihat adanya herniasi atau tidak, tidak bisa. Yang bisa melihat adanya herniasi biasanya USG juga bisa, tapi sangat terbatas. CT scan bisa, tapi harus jeli betul orangnya untuk lihat, ya, karena itu tidak kelihatan. Nah, tapi dengan MRI bisa kelihatan dengan baik. Ini kalian biasa lihat adanya penonjolan di L5S1, ya. Ada ke anterior sedikit, tapi lebih banyak posterior, ini jauh menonjol. Nah, kalau kita potongan ini sekitar ini aksialnya, ya, ini ada penonjolan sedikit kecil sekali dari anterior ya, kecil sekali. Bagaimana terapinya? Biasanya jika masih fase awal, ya nyarinya kita tanya kapan ini mulainya, baru baru kemarin, baru 1 minggu yang lalu. Ini serangan pertama, iya. Oke, silahkan tidak baring, ya, alasnya keras, maksudnya alasnya datar. Kenapa? Supaya terjadi lordosis di situ. Ya, tidak mengikuti tidak menyediakan kasur yang mengikuti lengkungan tubuh. Kenapa? Ya, biasa terjadi malah hiperkifotik di situ, ya. Jadi kita sarankan dengan yang rata, ya. Kemudian diberikan medikamentosa, analgetik, antispasme, juga ada diminta untuk memperbaiki gizi, untuk makan makanan bergizi yang mengandung banyak antioksidan, ya, supaya gejala-gejala inflamasi yang ada di sekitar root, di sekitar nervus itu turun, gejala nervusnya pun akan turun tentunya. Dan ini juga bisa membantu untuk terjadinya resolusi ya, pembentukan perbaikan daripada anulus ya. Nah, kemudian kadang kalau memang sangat berat, terpaksa kita lakukan pembedahan dengan laminotomi ataupun laminektomi. Kita melakukan disektomi namanya, ya, mengambil sebagian daripada diskus. Kalau sangat besar atau diskusnya memang sudah rusak, apa boleh buat? Kita melakukan penggantian diskus, atau kalau tidak, sekalian kita melakukan eh, membuat segmen vertebra yang bersangkutan menjadi kaku, ya, atau kita melakukan fusi. Bagaimana mencegah HNP? Ya, selalu, ya, untuk daerah-daerah pekerja selalu disosialisasikan tentang metode pengangkatan dan bergerak yang benar, ya. Pertahankan postur pada saat berdiri. Merokok adalah salah satu faktor predisposisi. Kemudian hindari situasi yang menegangkan. Maksudnya apa? Jangan yang loncat, ada shock, ya, ada tekanan di situ, ya. Kemudian berat badan juga cukup berpengaruh, ya. Baik, itu saja. Kalau ada pertanyaan silahkan, Dek. Kayaknya masih ada
Nah, sekarang sudah jam 12. Kira untuk sementara itu deh ya. Kuliah kita hari ini untuk skoliosis dan spina bifida, insya Allah saya sambung besok di kapan jadwal saya lagi ada bersama dengan pediatric problem, pediatric muskuloskeletal, karena ini ada hubungannya di situ. Terus biar sekalian. Kalau ada pertanyaan silakan, bisa sih ada waktu 2-3 menit ini. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah di jadwal berikutnya ya kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan juga bisa di situ. Mudah-mudahan bisa lebih cepat kita mulai nanti. Dan ya termasuk materi nanti di share ya kalau terbaca. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.